Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bengkalis Kasmarni melantik langsung pejabat kepala desa Pames Ali Ridwan, Kecamatan Batin Solopan. Bupati Bengkalis Kasmarni melantik pejabat kepala desa Pamesi Ali Ridwan, Kecamatan Batin Solapan, dan pejabat kepala desa Sungai Nibung, Dadang Saputra, Kecamatan Siak Kecil, Rabu 7 Juli di Aula Kantor Camat Batin Solapan. Pelantikan dua pejabat kepala desa ini hingga masa jabatan 2023 karena adanya kekosongan jabatan akibat Rakino selaku kepala desa Pamesi, begitu juga dengan Alizar, kepala desa Sungai Nibung, Kecamatan Siak Kecil periode 2017 hingga 2023 meninggal dunia. Agar tidak terhentinya kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan di desa, maka pada hari ini kita lantik pejabat kepala desa Pamesi dan pejabat kepala desa Sungai Nibung sampai dilaksananya pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 ini. Walaupun saudara berstatus penjabat kepala desa, namun tugas dan kewenangan, hak kewajiban dan larangan yang berlaku bagi kepala desa definitif tetap berlaku dan melekat dalam diri saudara. Kasmarni berharap kepada pejabat kepala desa agar bisa membina seluruh perangkat desa untuk bekerja dengan dedikasi, loyalitas, dan disiplin yang tinggi. Mengingat aspek-aspek tersebut sangat penting untuk diterapkan, masyarakat saat ini sudah kritis terhadap kinerja lembaga pemerintahan pada semua tingkatan, termasuk pemerintahan desa. Kasmarni juga berharap kepada pejabat yang dilantik untuk terus bangun koordinasi, harmonisasi, komunikasi, sinergi, serta kolaborasi dengan seluruh lembaga serta elemen masyarakat yang ada, termasuk dengan BPD. Selain itu, pejabat kepala desa dan BPD sebagai mitra kerja strategis dalam pemerintahan desa harus saling menguatkan, ciptakan hubungan yang harmonis dan tidak boleh saling meniadakan, terutama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Hindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan itu juga, orang nomor 1 Kabupaten Bengkalis mengingatkan kepada pejabat Kades dalam melanjutkan sisa masa jabatan kepala desa ini, laksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban saudara selaku pejabat kepala desa secara profesional, berintegritas, demokratis, dan akuntabel. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Zulhijjah, bulan agung syarat makna. Baik yang melaksanakan ibadah haji, yang merayakan hari raya Idul Adha, yang melaksanakan ibadah kurban, maupun yang menjalankan ibadah sunnah lainnya. Saya, Dr. Haji Mahyudin MA, mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi. Semoga semangat tunduk dan patuh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban menjadi tauladan yang terus tumbuh di hati kita, saling mengingatkan dan terus menebarkan rasa cinta antar sesama. Pohon kelapa tumbuh sebatang, pohon bambu dibuat anyaman. Bulan Zulhijjah telah pun datang. Kita yang mampu segeralah berhaji dan berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah buron selama lebih dari sepekan, Polsek Siak Hulu akhirnya meringkus pelaku pencabulan terhadap 3 orang bocah yang bersembunyi di Kecamatan Batin Solapan, Bengkalis. Saat penangkapan pelaku sedang tertidur pulas dan tidak berkutik saat petugas datang meringkus pelaku di rumah kerabatnya itu. Lakukan aksi pencabulan terhadap 3 orang anak di bawah umur, seorang pria payubara diringkus jajaran Polsek Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Kejadian ini terungkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022. Orang tua korban RM, 35 tahun, warga Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Siak Hulu. Korban ialah RB 8 tahun, CM 6 tahun, dan LL 9 tahun. Sedangkan pelaku adalah PA 35 tahun, warga Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu. Pelapor yang baru pulang kerja mencari anaknya yang dititipkan di rumah kakak iparnya. Kemudian pelapor bertanya kepada anaknya yang bernama FR dan mengatakan bahwa korban CM sedang berada di rumah pelaku. Lalu FR menjemput korban, namun rumah kontrakan pelaku dalam keadaan terkunci dan pelapor melihat anaknya CM dan RB berlari dari pintu belakang rumah pelaku dan masuk ke rumah kakak iparnya. Kemudian pelapor membawa anaknya pulang dan bertanya kepada anaknya melakukan apa saja di rumah pelaku. Dengan polosnya korban CM menjelaskan betapa biasanya pelaku melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dengan ketiga korban. Pelapor yang kaget mendengar cerita anaknya langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Siak Hulu. Unit Reskrim Polsek Siak Hulu seusai menerima laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan keberadaan pelaku PA. Setelah diketahui keberadaan pelaku yang sempat kabur dan berhasil menemukan lokasi pelaku yang ternyata berada di duri. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Saat diinterogasi, pelaku mengakui semua perbuatan kepada korban yang mensetubuhi dan melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Korban dan tersangka ini adalah bertetangga. Setiap kali melakukan perbuatan itu, si pelaku melakukannya di dalam rumah si pelaku, di dalam rumah kontrakan pelaku. Cara memanggil korban, kemudian mengiming-imingi uang, kemudian setelah dicabuli, disetubui, diancam agar tidak melaporkan kepada orang tuanya. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu baju kaos warna merah bertuliskan Hello Kitty, celana panjang berwarna krim bertuliskan Little Boboho, baju kaos warna hitam bertuliskan Just So The Universe Change Rusty, dan celana pendek warna biru. Kapolsek Kampar AKBP Rido Purba melalui Kapolsek Siak Hulu Kompol R. Zuhri Siregar membenarkan penangkapan ini dan mengatakan bahwa pelaku sudah melanggar pasal 81 ayat 1, Jo pasal 76D, Jo pasal 82 ayat 1, Jo pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Asesmen kepada para korban, terutama lebih ke psikisnya, lebih bagaimana waktu terjadinya kejadian, lebih ke pemulihan korbannya, karena nanti kita bekerja sama juga oleh psikolog. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penetapan status tersangka mantan Bupati Indragiri Hilir pada periode 2003 hingga 2008 dan 2008 hingga 2013, yakni Indra Mukhlis Adnan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi, pernyataan modal BUMD Inhil tahun 2004, 2005, dan 2006 oleh Kejaksaan Negeri Tembilahan pada tanggal 16 Juni 2022 lalu dinilai tim kuasa hukum tersangka cacat hukum dan banyak terdapat kecacatan secara formil. Di mana penetapan status tersangka terhadap mantan Bupati Inhil ini juga dianggap mengangkangi apa yang diatur dalam KUHAP. Karena penetapannya hanya didasari pada bukti surat notulen diskusi ekspose hasil perhitungan kerugian negara dan bukan pada didasarkan laporan hasil pemeriksaan, yang dimana laporan hasil pemeriksaan kerugian keuangan negaranya muncul pada tanggal 27 Juni 2022, sedangkan penetapan status tersangkanya pada tanggal 16 Juni 2022. Maka untuk menyikapi hal itu, tim para kuasa hukum mantan Bupati Inhil 2 periode ini yang berjumlah 12 orang telah mengajukan pra-peradilan tentang menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka pada tanggal 21 Juni 2022 lalu. Dari proses perjalanan sidang peradilannya, kini telah berjalan pada hari persidangan keempat dengan tahap sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Tembilahan dengan agenda mendengar keterangan ahli. Dalam sidang pra-peradilan tahap sidang ke-7 ini, tim kuasa hukum Indra Mukhlis Adnan sebagai pemohon telah menghadiri saksi ahli sebanyak 3 orang dari Universitas Undri Riau, yakni Erdiansyah, saksi ahli pidana, Doni Haryono, saksi ahli hukum dagang, dan Firdaus, saksi ahli hukum perusahaan. Sementara Kejaksaan Negeri Tembilahan sebagai termohon juga menghadirkan 3 saksi ahli, satu diantaranya yakni Tigna Agreni ditolak karena statusnya sebagai pegawai auditor BPK, sedangkan 2 lainnya Dia Prananingrum, ahli hukum dagang, dan Siswo Sujanto, ahli keuangan negara. Ketua tim kuasa hukum mantan Bupati Inhil, Indra Mukhlis Adnan Zaiduddin Acang, mengatakan bahwa hal yang paling mendasar membuat pihaknya melakukan pra-peradilan adalah penetapan status tersangka terhadap kliennya yang dilakukan Kejari Inhil tidak berdasarkan pada adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang aktual. Karena laporan hasil pemeriksaan kerugian negaranya muncul tanggal 27 Juni 2022. Sedangkan penetapan tersangka pada tanggal 16 Juni 2022. Kita dari pemohon telah menghadirkan saksi ahli terdiri 3 orang, yaitu saksi hukum pidana, ahli hukum pidana, terus ahli hukum administrasi negara, kemudian ahli perusahaan. Nah, dari keterangan-keterangan tersebut kami berkeyakinan, ya, kami dari pemohon selaku kuasa hukum dari Bapak Indra Mukhlis berkeyakinan bahwa insya Allah pra kita akan dimenangkan. Nah, kita ini selanjutnya adalah saksi ahli dan pihak termohon. Mereka akan menghadirkan saksi ahli dari BPK, kemudian saksi ahli bidang perseroan atau PT, kemudian juga dari pidana kalau tidak salah saya, ahli pidana. Dari Indragiri Hilir, Superto, Tim Rio Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Ayat Cahyadi, Ketua Persatuan Umat Islam PUI Riau, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022. Untuk itu, kepada seluruh kaum muslimin, mari kita tingkatkan semangat berkurban kita untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita selalu bergandengan tangan, bahu membahu membantu NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut berita 10 hari ini. Saya Mikel Masyuri undur diri. Sampai jumpa.